Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, ini kita masuk episode 85 ya, Anda bertanya Alkitab menjawab ya. Kolose 8:13, 9970 dan seterusnya. Shalom Pak Era, saya jemaat Mall Arta Gading. Ini jemaat GSKI Mall Arta Gading, lantai 5 ya. Saya mau menanyakan tentang kakak laki-laki saya yang suami dan 2 anak laki-laki saya yang merokok. Padahal mereka tahu merokok merusak tubuh yang adalah baik Tuhan. Yang saya mau tanyakan, mereka juga mendengar kebenaran, tapi dengan usia yang di atas 60 tahun sulit untuk tidak merokok. Apakah mereka ini meskipun baik bisa selamat, seenggaknya jadi anggota masyarakat? Mohon pencerahannya Pak. Oh yaitu kalau 2 anak laki-lakinya umur 27 tahun sama 21 tahun. Karena bapaknya merokok, saya sebagai ibu sulit memberitahu Pak, thank you. Merokok itu belum tentu membawa orang masuk neraka, Bu. Jadi jangan ibu memandang merokok itu kayak kejahatan besar bagaimana. Tapi memang merokok itu memperpendek umur, membuat orang tidak efektif untuk Tuhan dan membuang uang sia-sia. Orang yang merokok itu belum tentu jahat terhadap sesamanya. Kalau itu sudah jadi ikatan ya, termasuk menjadi kelemahan. Tetapi belum tentu dia masuk neraka. Ya. Jadi mohon kita jangan terlalu memandang rokok itu jahat bagaimana. Tetapi kalau saya bicara, Anda tidak boleh merokok mestinya. Supaya efektif bagi Tuhan. Tapi jangan menghakimi orang merokok pasti masuk neraka. Masuk neraka, masuk surga itu penghakiman Tuhan. Dilihat dari perbuatannya. Yang tidak diukur dari rokok saja. Tetapi kalau orang tidak mengasah seperti diri sendiri, mendatangkan celaka, kerugian, orang dalam tingkat tertentu pasti masuk neraka. Ya. Nah orang ini tubuhnya ya, tidak dijadikan bait Roh Kudus, ya, memang dia bukan umat pilihan yang taat sampai mati seperti Yesus. Tidak menjadi anggota keluarga kerajaan, tapi belum tentu masuk neraka. Mungkin bisa menjadi anggota masyarakat. Saya tidak menggampangkan loh. Ya, tapi kalau gara-gara merokok lalu dia menjadi jahat, ya bisa saja masuk neraka. Tapi saya tidak menghakimi keluarga ibu. Yang penting sekarang ibu ya, lihat keluarga, lihat family yang begini, ibu jadi berkat saja. Ya, jangan berkata, wah kata Peras merokok belum tuh masuk neraka. Oh, belum tentu itu bukan berarti tidak ya. Ingat itu. Lihat kejahatannya saja. Lihat kelakuan keseluruhan. 0813 1901 seterusnya. Salam Pak Eras. Setelah mengikuti ABC ya, Ekumene Bible Core sesi kelima keselamatan luar Kristen. Membuat pemahaman yang penting dan mendasar tentang keselamatan semakin jelas bagi saya. Puji Tuhan sekarang ini saya semakin takut menghadapi kematian karena semakin menyadari betapa jauh saya dari kata serupa dengan Yesus. Saya semakin sadar bahwa tuntutan bagi oke itu harus sempurna seperti Bapak. Pertanyaan saya, mungkinkah saya bisa mencapai itu sebelum atau pada saat saya mati? Mungkinkah? Mungkin, tergantung you. Mohon pencerahannya Pak. Mungkin tergantung Anda ya. Kerja keras, dengar firman Tuhan terus, tinggalkan dosa, jangan mencintai dunia. Jangan bergaul dengan orang tidak takut akan Allah. Perhatikan setiap peristiwa hidup yang membimbing Anda kepada kesempurnaan. Jangan lupa jam doa setiap hari. Dan ingat, dengarkan YouTube Quote Bapak Eras terus. Biar kita bersama terbimbing sampai LB3. Langit Baru Bumi Baru. 0813 3499 633 sekian. Salam Pak Eras. Apakah hukum yang tertulis di dalam hati nurani bangsa-bangsa yang tidak memiliki hukum Taurat bisa disamakan dengan norma etika yang ada di kehidupan bermasyarakat? Iya.
Ini saya ulangi ya. Apakah hukum yang tertulis dalam hati nurani bangsa-bangsa yang tidak memiliki hukum Taurat bisa disamakan dengan norma atau etika yang ada di kehidupan bermasyarakat? Ya. Setiap suku, setiap bangsa memiliki norma di dalam hidup di masyarakat mereka masing-masing. Itu yang dimaksud dengan hukum yang tertulis di dalam hati mereka. Yang kemudian menjadi budaya, menjadi culture, atau bahkan mulai menjadi hukum yang ditulis oleh mereka. Oke. Salam Om Era, saya senang sekali dengar khotbahnya dan sepertinya benar-benar merubah saya. Saya pakai kata sepertinya karena saya yang belum yakin sudah berubah sepenuhnya karena kadang-kadang masih jatuh dan merasa belum hidup benar. Ada yang saya mau tanyakan, misalnya saya sering sharing tentang apa yang saya mengerti dari pengajaran Pak Eras di dalam persekutuan doa saya. Dan di dalam persekutuan ini ada orang-orang yang sulit mengerti dan tidak mau mengerti dikarenakan doktrin-doktrin yang sudah mengakar lama. Saya mikir apakah ini terjadi karena saya yang memang belum jadi orang yang benar sehingga tidak bisa menggarami orang lain. Apa karena saya belum benar maka belum boleh untuk men-sharing firman yang sudah saya terima. Yang sudah saya terima Om. Oh begini. Begini sayang. Saya tidak tahu ini laki atau perempuan tapi pasti masih muda. Begini nak. Begini sayang. Kamu harus tahu kalau orang sudah terikat satu doktrin, kita ngomong apa saja juga tidak dia terima, malah kita disalah-salahkan. Jadi bersiaplah untuk menerima kenyataan bahwa tidak semua orang bisa mengerti kebenaran yang kita pahami. Siap menerima. Yang kedua, lebih baik tidak banyak bicara daripada bicara lalu nanti kita berdebat. Kita dengar saja. Perhatikan kelakuan dia. Lalu saudara menjadi berkat bagi orang itu. Kalau kita bertumbuh dalam kebenaran, kita mengerti standar kesucian, kita baru bisa menilai orang seberapa benar teologia yang dia miliki. Karena kelakuannya ditentukan oleh teologianya. Seperti kalau kita melihat di media sosial orang debat-debat tentang doktrin. Dari perkataannya bagaimana dia mengumpat, dia membodoh-bodohi orang. Bahkan kata-kata kasar. Kita tahu yang begini mau ngaku benar tidak mungkin. Dari perkataannya saja tidak sopan, tidak etis. Jangan percaya. Sekarang dari caranya saja. Menyebut orang yang lebih tua dengan nama sembarangan sudah ketahuan tidak ada etika. Kalau saya menyebut misalnya pendeta yang kita hormati ya, pendeta Bapak Pendeta Yakub Susabda, Bapak Pendeta Stephen Tong, Bapak Pendeta Yusuf Roni, Bapak Pendeta Yakub Nahue, Bapak Pendeta Wondatu. Tidak bisa sembarang sebut nama itu. Tidak ada etika. Paling tidak kita pakai gelar Pendeta Yakub Susabda misalnya. Ini bukan sembarangan Yakub. Yakub yang mana? Enak saja loh. Ini orang tua yang anaknya saja belum tentu lebih muda dari Anda. Anaknya aja bisa lebih tua dari Anda. Mungkin Anda juga seumur cucunya. Kok bisa loh? Yang begini kelihatan tidak etisnya. Kelakuanmu itu menunjukkan teologiamu. Udah itu saja. Ya. Oke. 0812 4257. Salam Pak, bagaimana mempertahankan pikiran agar tetap kudus di setiap keadaan? Nah, ini sudah saya jawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Jangan nonton film-film yang tidak perlu. Jangan bergaul dengan orang yang merusak pikiranmu. Selalu mendengar YouTube Om Eras, sayang. Doa setiap hari. Berkomitmen hidup suci. Setiap salah minta ampun. Ya kan? Waduh, nanti pasti. Ya. Dan tekad ini benar. Oke? Lakukan yang saya katakan ini. Pasti bebas dari pikiran-pikiran. Lalu yang terakhir, kenali kalau ada pikiran yang bukan dari pikiran yang jorok atau pikiran yang salah, pikiran yang tidak benar. Harus head to head. Kamu ya. Tidak boleh kita anggap, aduh kenapa ya pikiran saya begini. Langsung kita akan harus head to head. Kenapa ini? Aku tidak mau. Dihadapi sampai nanti kita bisa memisahkan diri. Melihat dua oknum itu. Oknum yang benar, kekudusan, oknum yang bukan dari Allah. Waktu kita berdoa juga muncul pikiran-pikiran yang mau mengacau kita. Kita head to head.
Nggak mau saya, minggir kamu. Ya, terima kasih. Oke, 08217882 dan seterusnya. Selama saya mengikuti ABC, keselamatan dan keselamatan di luar Kristen, saya sangat ingin tahu ayat yang menyatakan adanya masyarakat di surga. Oke, ikuti khotbah saya mengenai surga, saya akan jelaskan hal ini. Ya, kepada Maharani Tobing dari Lubuk Pakam, Medan. Ya, ya, itu ikuti khotbah saya itu, ya, di Ekumene Bible Course yang judulnya surga. Oke. 08238822 sekian. Salam Pak Era, saya tertarik bertanya dalam kelompok yang Bapak ajar di pertemuan ketiga, apakah dalam suatu ke depan bisa terjadi perkembangan dalam kelompok-kelompok yang telah Bapak ajarkan? Bisa saja. Maka tadi saya katakan paling tidak 6. Bisa saja ada kasus-kasus khusus, tapi paling tidak itu 6. Apakah di perkembangan nanti bisa ada? Bisa saja, tapi pasti 6 ini ada. Oke. 08213611 dan seterusnya. Dari GKJ Solo, Jemaat GKJ Solo. Salam, selamat malam Bapak Pendeta Era Sutabdono. Puji Tuhan, hanya satu kata yang dapat saya ucapkan, yaitu bersyukur. Betapa bersyukurnya saya karena meski sejak lahir sudah beragama Kristen, sampai usia saya kepala 5, baru kali ini saya mendengar pengajaran kebenaran firman Tuhan yang Bapak sampaikan, yang menyingkap pergumulan pertanyaan saya sebagai orang Kristen. Dengan mendengar suara kebenaran, saya jadi makin penasaran dan bersemangat untuk terus dapat mengikuti. Thanks, saya menjadi member Ekumene Bible Course. Sekali lagi saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang akhirnya menjawab pergumulan saya dengan belajar kebenaran melalui pengajaran Bapak. Terima kasih Bapak Pendeta Erastus. Tuhan memberkati Bapak selalu sehat dan terus bersemangat mengajarkan suara kebenaran. Amin. Salam, langit baru, bumi baru. Nggih, Bu Titi Praptini. Ibu Titi Praptini dari Jemaat GKJ Solo. Matur nuwun Bu, sugeng Gusti berkahi. Mantap. Mantap ini Bu ya. 0812 7200 seterusnya. Salam, selamat Pak. Saya ingin bertanya, Pak Eras kan mengatakan kalau kita rohani banget pasti menggarami orang di sekitar kita. Ciri orang yang rohani banget gimana ya? Dan ciri orang di sekitar kita yang tergarami seperti apa ya? Terima kasih ya Pak. Tuhan Yesus memberkati. Oke, begini. Orang yang rohani banget itu orang yang pasti orientasi berpikirnya langit baru, bumi baru. Walaupun tidak bicara, akan memancar. Sikapnya suka mengalah, nggak mau ribut soal uang kecil, yang berkemuran menolong orang. Pasti tidak melukai orang. Setiap kata yang diucapkan tidak melukai orang. Tidak merugikan sesama. Ya walaupun kadang-kadang disalah-salahin, tetapi dia tetap agung. Bagi orang-orang yang memang mau benar, mau selamat, itu tergarami. Mengalami perubahan. Sehingga hidup orang yang rohani ini menjadi model bagaimana orang membentuk dan membangun dirinya. Menjadi model. Sebaliknya, saudara-saudara, kalau orang yang memang jahat, hatinya bengkok, tidak akan tergarami. Menyalah-nyalahkan terus, cari-cari salahnya terus. Maka Anda melihat ya, di media sosial itu, ada orang yang debat ribut, ada yang suka nyala-nyalain orang. Nah itu sudah jelas. Sudah jelas model manusia macam begitu. Tidak mau tergarami. Ya, tapi tidak semua yang begitu pasti jelek loh ya. Banyak orang yang baik yang berbicara di media sosial untuk memberkati orang lain. Bukan karena tidak mau tergarami atau menggarami. Maksud saya bukan karena tidak mau tergarami.
tapi karena mau menggarami orang dan menjadi berkat bagi orang lain. Tapi kalau saudara sudah menjadi anak Tuhan yang baik masih disalah-salahkan, nah itu yang menyalah-nyalahkan itu ada yang tidak beres. Kalau Anda orang percaya yang baik, Anda membawa keharuman bagi orang lain. Tapi Anda sudah begitu baik, tapi orang kok menilainya busuk melulu. Ya hidungnya dia yang salah atau matanya dia yang buram. Oke? Jangan terganggu untuk itu. Jadi orang yang rohani banget, orientasinya langit baru bumi baru dan hidupnya tidak melukai orang lain tapi menjadi berkat. Yang tergarami pasti ikuti jejaknya. Yang tidak tergarami pasti memusuhinya. Pada umumnya memusuhinya. Oke. 0822767662 dan seterusnya. Salam Pak, yang saya mau tanyakan, saya membaca di Wahyu pasal 20 ayat 2-3. Ia menangkap naga si luar tua itu, yaitu iblis dan setan. Iblis dan Satan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian dan daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Pak, kerajaan 1000 tahun itu apa ya Pak? Apakah langit baru bumi baru? Mohon penjelasannya Pak. Setelah berakhir kerajaan 1000 tahun, iblis dilepaskan sebentar untuk mengadakan penyesatan lagi. Wahyu 20 ayat 1-11. Wahyu 20 ayat 7-10. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa dan seterusnya. Mohon ampun, mohon maaf. Saya tidak menjelaskan kerajaan 1000 tahun sekarang. Tetapi saya akan menjelaskannya nanti di sela-sela waktu saya menjelaskan mengenai surga. Pasti saya masukkan hal ini. Ikuti pengajaran saya mengenai surga. Ya, saya kalau jelaskan sekarang ngelanggung nanti malah salah. Lebih baik jangan. Oke. 08217882 dan seterusnya. Salam Pak, saya bisa terima bahwa di surga ada masyarakat biasa. Karena saya pernah bermimpi dengan apa yang Bapak sampaikan. Tapi untuk kita punya jabatan mahkota di surga, bagaimana caranya? Satu lagi pertanyaannya Pak, apakah orang yang tidak bayar perpuluhan? Seperti dalam kitab Maleakhi, apakah mereka bisa masuk surga? Terima kasih untuk dukungannya dan memang benar di surga nanti ada masyarakat ya. Untuk menerima mahkota di surga harus menderita bersama Yesus. Harus menderita bersama dengan Tuhan Yesus. Ya. Lalu kalau bicara soal perpuluhan, saya minta maaf ya. Itu saya nggak tahu ya kenapa orang sibuk mengurusi perpuluhan terus. Yang penting itu sebenarnya kan segenap hidup dipersembahkan. Jangan perpuluhan terus segenap hidup. Bingung kan? Bingung kan? Kok malah nanti kalau nggak kasih perpuluhan apakah masuk surga? Aduh, biar memberikan seluruh hartamu tanpa kasih sia-sia. Seluruh bro, bukan hanya 1/10. Seluruh tanpa kasih, nggak ada artinya. Kasih itu tindakan yang selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Jadi kalau orang tidak memberikan segenap hidup memang tidak bisa menjadi anggota keluarga kerajaan. Tidak bisa menjadi anak Allah. Karena Yesus standarnya mengosongkan diri, melepaskan semua hak. Jadi kalau orang masih berkutat di perpuluhan ya saya tidak bisa bicara lagi. Ini nggak benar. Nah, yang bertanya bukan nggak benar, hanya mau tahu. Makanya segenap hidup. Rela kehilangan segenap hidup. Segenap hidup harus diserahkan untuk Tuhan. Itu standarnya ya. Makanya ada satu lagu begini, saudaraku ya. Saya tulis lagu semacam ini. Tuhan perkenankan aku
selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Tuhan, ku pegang janjiku, setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa. Selesai akhirnya, ku bersedia hidup kudus tak bercela. Takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Ku bersedia hidup kudus tak bercela. Takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Menjawab pertanyaan ini, bagaimana mendapat mahkota? Ya, berjuang bersama dengan Tuhan. Bukan hanya membayar perpuluhan, tapi berjuang bersama dengan Tuhan. Perjuangan bersama dengan Tuhan ini akan membuat kita layak menerima mahkota bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, perpuluhan itu tidak menjadi masalah besar ya. Dan memang tidak boleh dipersoalkan, yang penting segenap hidup. 0813 33873 dan seterusnya. Salam Pak Eras, tahun 2015 sampai 2016 adalah tahun yang sangat berat bagi kami sekeluarga, di mana anak kami yang kedua sakit kanker, yang pada akhirnya pada bulan November 2016 lebih dahulu pulang mendahului kami. Awal kami sangat terpukul, sering kami bertanya, kenapa harus mengalami hal ini? Dari kejadian ini kami diperkenalkan suara kebenaran oleh sahabat saya, David Chandra dan Pak Tony, di Banyuwangi ini. Kami sangat terberkati oleh pengajaran Bapak dan pola berpikir serta paradigma kami juga berubah. Tapi jujur Pak, seringkali muncul dari pemikiran saya, tujuan saya berusaha berbuat baik dan benar supaya senantiasa bertemu dengan putri kami. Saya sadar Pak, tindakan ini sudah meleset. Pertanyaan Pak saya, Pak, apa yang harus saya lakukan supaya saya fokus kepada Tuhan? Terima kasih Pak Eras, Tuhan Yesus memberkati. Ini yang menjawab ini ibu ini atau bapak ini. Tuhan mengerti ya keterpukulan orang tua kehilangan anak ini. Ya, terpukul sekali. Dan kalau hari ini masih terbayang dan masih punya kerinduan ketemu anak, maka mau hidup benar ketemu di sana, itu bukan suatu yang salah parah. Walaupun kurang tepat. Kalau kita hidup suci karena memang kita harus hidup suci, karena kita mau bertemu dengan Tuhan. Tapi tidak saya katakan kalau saya berusaha berbuat baik dan benar supaya nanti bisa bertemu dengan putri kami, wah pasti ini salah. Ya memang tidak tepat, tapi tidak dikatakan salah total. Tuhan juga bisa memaklumi. Tapi nanti berjalannya waktu ketika Bapak Ibu sudah mulai lebih bisa menerima kenyataan, Bapak Ibu bisa mengerti bahwa keadaan ini, keadaan yang memang cara Tuhan menggiring kita ke dalam kerajaan surga. Dan kita tidak akan pernah menyesal nanti. Ini putri ini umurnya berapa ya? Saya tidak tahu nih. Saya sering mengemukakan kisah tentang seorang ibu yang kehilangan anaknya ketika anaknya masih kecil. Dia berdoa dan anaknya memang bisa sembuh. Maksudnya bisa hidup. Tapi berapa belas tahun kemudian ketika anak gadisnya bertambah menjadi dewasa, sangat cantik, akhirnya hilang dari rumah dan kedapatan
di bawah kolong jembatan dalam keadaan hamil. Dan itu disesali sekali oleh ibu ini dan berkata, kalau tahu begini, dulu waktu anak saya meninggal saya tidak akan minta Tuhan bangkitkan. Jadi jangan menyesali apa yang terjadi karena Allah tahu apa yang baik. Jangan sesali karena Allah tahu bagaimana memberikan yang terbaik bagi suami istri, bapak ibu agar bisa menjadi anak-anak Allah yang mewarisi kerajaan surga. Suatu hari bapak ibu pasti bertemu dengan anak bapak ibu ini. Pasti. Hanya waktu saja. Dan saya mau beritahu kepada bapak ibu bahwa bapak ibu tidak akan menyesal nanti ketika bapak ibu melihat kerajaan surga. Dan betapa bersyukurnya untuk keadaan yang hari ini bapak ibu pandang pahit. Yang bapak ibu pandang itu menyakitkan. Tapi ternyata itu mendatangkan kebaikan. Tidak disesali, tidak kita sesalkan. Saya juga melewati saat-saat yang sulit dan berat di hari-hari saya yang panjang dulu. Dan sangat menyakitkan. Tapi hari ini saya bersyukur karena ternyata melalui semua itu saya dipersiapkan menjadi hamba Tuhan yang bagaimana menaruh kasih kepada sesama. Memiliki empati, simpati kepada sesama. Ya, puji Tuhan. Oke Bu, tetaplah bersama dengan Pak David dan Pak Tony yang saya tahu mereka mengenal kebenaran dengan baik. Ya, dekatlah dengan mereka yang terus bersama dengan kami, belajar kebenaran untuk bersama-sama ke langit baru, bumi baru. 0813 3606 dan seterusnya. Pak Eras, saya sangat terberkati dengan pelajaran keselamatan di luar Kristen. Pertanyaan yang menjadi pergumulan saya adalah betapa jahatnya saya sebagai orang Kristen yang adalah umat pilihan, terlebih yang telah belajar suara kebenaran jika tidak menjalani atau menghidupinya dengan serius. Padahal telah mendapatkan kesempatan mendengar pengajaran Injil yang sejati. Benarkah pemikiran saya ini, Pak? Benar. Benar. Apalagi saya yang mengajarkan. Betapa jahatnya saya kalau saya tidak menghidupinya dalam hidup saya. Bukankah itu sikap melecehkan karya keselamatan yang telah disediakan Allah melalui kurban salib Yesus Kristus? Benar. Ya. Benar ya, ini NN ini. Karena masih banyak keluarga bahkan orang Kristen yang belum berkesempatan mendengar suara kebenaran. Jadi kita harus menjadi berkat ya. Menjadi berkat untuk orang di sekitar kita. Saya berharap kepada saudara ini bisa belajar kebenaran lebih dalam dan menjadi pelakunya. Pernyataan ibu juga sebenarnya secara tidak langsung juga menikam saya supaya jangankan saudara yang mendengar, saudara yang bukan hanya saudara yang mendengar, saya mengajar harus sudah melakukannya. Nah, ini terima kasih ya untuk pernyataannya. Ayo kita bersama-sama. Benar perasaan ibu itu. Nah, saudara sekalian, saya berharap supaya saudara-saudara semua kalau memberi pertanyaan ditambahkan ya usia dan jenis kelamin supaya saya bisa mengerti. Kalau enggak, saya tidak bisa lengkap. Di keheningan ku ucapkan janji, segenap jiwa cintaku abadi kepadamu, belahan kalbu, pujaan hati kesayanganku. Kemanapun jua ku ikut serta, dari Nazaret sampai ke Golgota. Setiaku, kesetiaanmu
terpadu indah di hati Bapa. Kita mau setia terus sampai akhir ya saudara. Saudara subscribe Truth ID, menekan lonceng untuk notifikasi supaya saudara bisa mendapatkan terus informasi-informasi tanya jawab ini muncul atau sudah atau belum. Lalu saudara juga bisa mendapatkan pemberitahuan kebaktian-kebaktian live streaming kami. Dan saudara bisa men-share ini kepada yang lain. Share. Saudara, kami akan berusaha untuk menjawab segera setiap pertanyaan. Dan tolong tidak memberikan pertanyaan sampai ganda. Sudah mengirim sekali cukup. Ya, kami akan menjawab segera. Mudah-mudahan tidak lebih 1 minggu. Pasti sudah. Kalau bisa 2-3 hari, syukur bisa langsung. Tapi kami akan berusaha menjawab secepat-cepatnya. Ya, secepat-cepatnya dan tentu minta hikmat Tuhan setepat-tepatnya. Ikuti streaming kami, live streaming kami. Dan saudara sekalian akan bisa mendapatkan banyak kebenaran-kebenaran yang mengubah hidup saudara. Karena saya sendiri juga benar-benar diberkati oleh apa yang saya ajarkan sendiri. Saya sendiri diubahkan oleh apa yang saya ajarkan. Ada seorang teman pendeta berkata, lu kalau ngomong ya kayak paling benar gitu. Wah, saya jawab, memang benar. Tapi kayak itu paling benar gitu. Ya soal paling benar ya terserah orang menilai. Tapi kalau saya pandang saya memang benar. Lalu kalau ditanya, coba apa buktinya kalau benar? Ya, saya nggak mau debat secara doktrinal, tetapi saya bisa membuktikan itu dari hidup saya. Saya merasa diubahkan. Saya sendiri merasa benar-benar berubah dari apa yang saya pahami dari kebenaran ini. Dan kalau ditanya jawab, saya sering menemukan kan kesaksian-kesaksian orang yang diubah. Dan ini bukan hanya melalui Anda bertanya kita menjawab. Saya bertemu dengan orang-orang di luar negeri pun. Mereka kenalin saya lalu menunjukkan perubahannya setelah mendengar firman Tuhan. Ketemu orang dari Swiss, ketemu orang dari Amsterdam. Dari luar negeri juga, dari Los Angeles misalnya. Dan mereka diubahkan Tuhan. Dan saya berharap saudara tetap mendukung acara seperti ini. Dukungan saudara betul-betul kami hargai setinggi-tingginya. Doa dan harapan kami, saudara-saudara tetap bisa bertumbuh menjadi orang-orang percaya yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Anda memberikan pertanyaan-pertanyaan dan itu akan memberkati orang lain. Dari pertanyaan saudara, saudara bisa memberkati orang lain. Karena orang punya pertanyaan yang sama yang tidak tahu jawabnya dan kepada siapa dia bertanya. Tapi dengan memberikan pertanyaan kepada saya jawab. Nah, dia mendengar dan diberkati. Jadi dengan memberikan pertanyaan, saudara juga bisa memberkati orang lain. Dan jawaban yang saudara terima itu akan bisa memberikan kekuatan dan memberkati sesama pula. Ini pentingnya. Sampai jumpa saudara sekalian di episode yang akan datang. Tuhan berkati saudara sekalian. Sola Gracia.